Jiwa kontrak tingkat tertinggi 3S, Dewa Kematian. Namun aku dipaksa oleh sekolah untuk menjadi pendukung bagi 4 gadis tercantik di sekolah. Hanya karena sistem menilai jiwaku sebagai tidak diketahui. Selain kemampuan pendukung yang dinilai sebagai tingkat S, kemampuan lainnya semuanya dinyatakan sebagai tidak diketahui. Melihat ini, seluruh siswa dan guru di sekolah tercengang. Bahkan kepala instruktur pun tampak kebingungan. Ternyata, di dunia ini, konsep dewa tidak pernah ada. Jadi, para siswa tentu saja tidak tahu apa itu Dewa Kematian. Aku juga merasa sedikit terkejut. Apakah ini karena aku sebenarnya bukan berasal dari dunia ini, sehingga jiwa kontrak yang kubangkitkan adalah sesuatu dari dunia sebelumnya? Pada saat itu, para guru yang bertanggung jawab atas upacara kebangkitan tampak tercengang. Tidak ada pilihan lain. Mereka menyuruhku kembali dulu. Setelah kembali ke tempat dudukku, aku juga merasa aneh. Dalam ingatanku, Dewa Kematian seharusnya tidak mungkin menjadi pendukung. Jangan bicara soal lain, penampilannya saja sama sekali tidak mencerminkan pendukung. Segera setelah upacara kebangkitan selesai, ribuan siswa baru, kini hanya tersisa sekitar 100 orang. Dan di sampingnya ada sekelompok siswa senior, yang sedang menonton dengan penuh antusias dari tribun. Saat itu, kepala instruktur mulai membagi kelas. Setiap kelas dibagi menjadi kelompok beranggotakan 5 orang. Kemudian ditambahkan 1 instruktur bertanggung jawab. Aku menyadari setelah pembagian kelas ini, kekuatan di masing-masing kelas tidak merata. Siswa dengan peringkat keseluruhan E biasanya dikelompokkan dengan E atau D. Sedangkan mereka yang peringkatnya B, biasanya memiliki rekan setim dengan kekuatan minimal C. Tampaknya sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Kelas di dunia ini juga dibagi menjadi kelas unggulan dan kelas biasa. Setelah sebagian besar orang selesai dibagi, hanya aku yang tersisa. Kepala instruktur melihat data di tablet yang dipegangnya, dan mempertimbangkannya cukup lama. Kemudian dia menoleh ke seorang guru wanita di belakangnya dan bertanya, "Guru Duan Lan, apakah kelasmu masih kekurangan seorang pendukung?" Guru wanita yang mengenakan pakaian olahraga itu tampak terkejut sesaat. Kemudian dia melangkah ke depan. "Ya, baik. Kalau begitu, dia akan dimasukkan ke kelasmu dulu." Guru Duan Lan mengangguk. Para siswa baru pun tampak terkejut. "Guru Duan Lan, bukankah dia adalah instruktur kelas senior? Kenapa kita sebagai mahasiswa tahun pertama dimasukkan ke kelas senior?" Setahuku, kelas Guru Duan Lan itu terdiri dari 4 gadis. Dan mereka adalah 4 gadis tercantik di kampus kita. Perlu diketahui, Universitas Danceng memang kekurangan perempuan. Hampir 70% mahasiswanya adalah laki-laki. Dan sekarang, aku langsung mendapat 4 gadis sekaligus. Dan semuanya adalah bidadari kampus. Untuk sesaat, aku langsung menjadi musuh semua pria. Saat semua kelas telah selesai dibagi dan tim bubar, tiba-tiba terdengar suara di dalam pikiranku. Ding, alat cheat dunia ketiga telah diaktifkan. Peringatan, sistem telah disusupi oleh kekuatan eksternal yang tidak diketahui. Apakah akan segera menjalankan pemindaian virus? Jangan-jangan, ini adalah cheat. Setelah aku berpindah dunia, dunia ini adalah dunia dengan sistem yang terintegrasi. Setiap orang bisa mengaktifkan sistemnya sendiri. Sepertinya karena hal itu, keuntungan sebagai seorang yang berpindah dunia, berubah menjadi alat cheat pihak ketiga dari dunia ini. Alat luar biasa seperti ini, bagaimana mungkin dianggap sebagai virus untuk dihapus? Aku langsung mengatur alat cheat ini sebagai program aman. Ketika aku bersiap untuk melihat apa fungsi alat cheat ini, sosok seorang wanita berjalan mendekat ke hadapanku. Wanita itu ternyata adalah Guru Duan Lan. "Halo, siswa Sikiyu. Senang bertemu denganmu. Mulai sekarang, aku adalah instruktormu. Jika ada masalah apapun, kau bisa mencariku." Sebagai seseorang yang telah lama menjomblo, aku tidak punya pengalaman berbicara dengan gadis. Jadi aku hanya bisa mengangguk dengan malu-malu. Melihat aku begitu canggung, Guru Duan Lan tersenyum dan berkata padaku, "Jangan terlalu tegang. Bagaimanapun, kau akan hidup bersama 4 gadis setiap hari mulai sekarang. Ayo, aku akan membawamu mengenal tempat tinggalmu dulu. Nanti, kau akan bertemu dengan 4 rekan timmu." Pada saat yang sama, di tribun tidak jauh dari situ, seorang gadis tinggi dengan tubuh yang menawan sedang bersandar di pagar. Ekspresinya penuh rasa penasaran. Dia mengarahkan ponselnya ke arahku dan Guru Duan Lan, lalu memotret. "Senior, ada masalah. Senior Longming telah kembali." Kiao Siyu menoleh, menyimpan ponselnya, dan berkata santai, "Dia kembali. Ya biarkan saja. Kenapa harus heboh?" Tapi Senior Longming sangat marah. Dia bilang Anda telah mempermainkannya dengan sangat parah kali ini. Namun Kiao Siyu tetap acuh tak acuh. Pria itu kemudian berkata dengan hati-hati. Tapi Senior berkata, "Demi janji bertemu dengan Anda." Dia mengambil risiko besar dan menyelinap masuk ke zona larangan gerbang dimensi kota utama. Dengan susah payah dia merebut kristal hitam dari tangan ras asing. Tapi Anda malah membatalkan janjinya. Sekarang, ras asing itu mungkin akan membalas dendam padanya. Jika Anda tidak memberinya penjelasan kali ini, dia akan melaporkan hal ini kepada ketua. Mendengar ini, Kiao Siyu tersenyum dengan mata menyipit. Suruh dia pergi lagi ke gerbang dimensi. Kembalikan kristal hitam itu kepada ras asing tersebut. Masalah selesai, kan? Kemudian dia melirik pria itu sekali lagi. "Lalu, kenapa kau masih di sini? Cepat pergi sana." Setelah pria itu pergi, Kiao Siyu langsung membuka ponselnya dan mengaktifkan grup obrolan. "Girls,
Ayo keluar, akhirnya kita punya anggota baru di kelas. Dan dia adalah adik kelas yang imut. Dalam sekejap, banyak pesan langsung muncul di grup. Sementara itu, di sisi lain, Guru Duanlan membawaku ke asrama siswa. Setelah merapikan kamar, aku membuka panel sistemku. Saat itu, sistem memberikan notifikasi. Alat cheat dunia ketiga telah berhasil terintegrasi. Informasi tersembunyi pemilik telah dibuka. Aku langsung tertegun. Jadi maksudnya, apakah skor yang sebelumnya tersembunyi sekarang bisa terlihat? Aku segera membuka panelku untuk memeriksa. Di sana, di diagram bintang 6, terlihat jelas. Kemampuan serangan fisik, tingkat SS. Kemampuan serangan magis, tingkat SSS. Kemampuan bertahan, tingkat SS. Kemampuan mengontrol medan, tingkat SSS. Kemampuan pendukung, tingkat S. Penilaian total sistem, tingkat SSS. Setelah melihatnya, aku langsung menarik napas dalam-dalam. Luar biasa, ternyata, kemampuan pendukungku adalah yang paling lemah. Malam tiba dengan cepat. Berita tentang aku sebagai pendukung tingkat S menyebar luas. Beberapa keluarga besar langsung bersaing untuk merekrutku. Keesokan harinya, kami berkumpul di ruang latihan. Untuk membantuku lebih cepat menyesuaikan diri dengan kelas, Qinlan meminta keempat senior untuk memperkenalkan jiwa kontrak mereka. Qiao Xiyu adalah pengguna jiwa kontrak level 16. Jiwa kontraknya adalah bayangan. Dia ahli menyelinap ke dalam bayangan untuk serangan pembunuhan. Namun hampir tidak memiliki kemampuan pendukung. Lan Ningsui, level 15. Jiwa kontraknya adalah peluru kekuatan jiwa. Dia sangat kuat dalam serangan jarak jauh. Namun ketika diserang jarak dekat, kemampuan pertahanannya lemah. Oleh karena itu, dia sering membutuhkan dukungan pendamping. Xia Yao, level 10. Jiwa kontraknya adalah sebuah kalung. Dia ahli dalam kemampuan mengontrol medan dan atribut ruang. Terakhir adalah Yuli, levelnya juga 10. Jiwa kontraknya adalah energi elemen. Dia unggul dalam serangan area luas. Setelah itu, Guru Duanlan mengangguk dan melanjutkan. Mengenai aku sebagai instruktur, dalam sebagian besar situasi, aku tidak akan ikut campur selama misi. Tapi aku akan mengikuti tim, dan melindungi keselamatan tim saat situasi genting. Jiwa kontrakku cukup unik, itu adalah ligamen. Jadi kemampuan bela diriku cukup kuat, dan level jiwa kontrakku adalah level 20. Dengan demikian, aku telah memahami kemampuan setiap anggota tim ini. Seorang pembunuh, penembak, penyihir kontrol, dan penyihir up. Ditambah seorang pejuang, luar biasa, benar-benar komposisi tim yang seluruhnya rapuh. Aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum kecut. Tampaknya tugasku ke depan akan sangat berat. Pada saat itu, Guru Duanlan bertanya lagi. Sebentar lagi kita akan mengambil misi yang sederhana. Pertarungan nyata selalu menjadi cara terbaik untuk menyatukan tim. Setelah itu, Guru Duanlan mengambil sebuah misi sederhana melalui sistem. Masuk ke dunia gerbang dimensi Dancheng, area D3. Temukan dan bunuh 10 binatang buas tingkat menengah. Hadiah misi, 500.000 uang tunai. 500 poin akademik, 500 poin kekaisaran, 10 botol ramuan pemulihan jiwa dan kesehatan tingkat tinggi. Setelah itu, kami semua meninggalkan sekolah, dan naik mobil menuju pintu masuk gerbang dimensi di wilayah Dancheng. Karena ini adalah pertama kalinya aku bekerja sama dengan para senior untuk menyelesaikan Dunggeon. Aku ingin melihat dulu apa saja kemampuan pendukungku. Kemampuan pertama adalah berkat Dewa Kematian. Efeknya, target perlahan memulihkan poin kehidupan. Namun ada efek sampingan. Setelah kemampuan berhasil digunakan, target akan memasuki keadaan linglung selama 1 detik. Kemudian ada kemampuan kedua, pemberian Dewa Kematian. Efeknya, semua atribut target meningkat. Efek sampingan, setelah kemampuan berhasil digunakan, target akan memasuki keadaan linglung selama 1 detik. Namun, aku tidak begitu mengerti bagian selanjutnya. Setelah kemampuan digunakan, tingkat kesukaan target terhadap pemilik plus 20 sementara. Ini efek macam apa? Setengah jam kemudian, kami tiba di lokasi gerbang dimensi. Instruktur memimpin kami berjalan melintasi gurun tandus ini. Tak lama, kami menemukan 3 binatang buas yang berkeliaran. Binatang buas itu menyerupai beruang, namun ukurannya lebih dari 3 kali ukuran beruang coklat biasa. Bulu di tubuhnya juga keras seperti duri baja. Mataku menyipit dengan waspada. Melalui alat cheat, aku bisa melihat bahwa binatang buas ini memiliki level 15. Selain itu, kekuatan dan pertahanannya sangat luar biasa. Binatang buas dengan level seperti ini, jika dihadapi oleh tim dari kelas lain, mungkin mereka harus bekerja sama dengan susah payah untuk melawannya, dan pasti akan mengalami cedera serius. Namun, persyaratan misi ini adalah membunuh 10 binatang buas seperti ini. Aku langsung merasa pusing. Ini yang kalian sebut misi sederhana? Binatang buas berbentuk beruang itu segera menyadari keberadaan kami. Mereka mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mata Xia Yao langsung berbinar. Dengan lidah kecilnya yang berwarna merah muda, dia menjilat bibirnya. Ayo, girls, bersiaplah untuk bekerja. Guru Duanlan menoleh dan berkata, Si Qiyu, levelmu masih terlalu rendah. Jika kau tersentuh oleh binatang beruang ini, mungkin kau akan hancur berkeping-keping. Jadi nanti pastikan untuk memperhatikan posisimu. Pada saat itu, salah satu beruang buas sudah melompat dengan raungan mengerikan. Dengan sikap seolah ingin mencabik-cabik Qiao Xiyu dan yang lainnya menjadi serpihan. Lan Ningsue mengeluarkan 2 pistolnya.
Dengan kilauan dari larasnya, beberapa peluru cahaya ditembakkan berturut-turut. Serangan ganas beruang buas itu langsung terhenti. Beruang itu terpaksa menghentikan serangannya dan mengangkat cakarnya untuk bertahan. Yuli mengambil kesempatan itu, mengangkat tongkat sihirnya, dan sebuah bola api melesat keluar. Bola api itu meledak di tubuh beruang buas. Beruang itu langsung mengeluarkan raungan kesakitan. Kemudian Xia Yao mengangkat tangannya. Beruang itu tampaknya tertekan oleh kekuatan gravitasi tertentu, dan terhempas keras ke tanah. Akhirnya, sosok Qiao Xiu melintas. Entah bagaimana, dia muncul di belakang beruang buas itu. Dengan pedang pendek di tangannya, dia menusuk leher beruang dari belakang. Beruang itu langsung terjatuh ke tanah. Aku sedikit menyipitkan mata. Benar-benar kelas elit. Hebat sekali kemampuan mereka. Dua beruang buas yang tersisa, melihat rekan mereka dibunuh, tidak menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, mereka malah semakin marah. Keduanya langsung menyerang dan bertarung dengan Qiao Xiu dan yang lainnya. Berhasil membunuh satu beruang dengan cepat tadi. Sebagian besar karena serangan terfokus. Namun sekarang, dengan dua beruang menyerang sekaligus, formasi tim langsung terpecah. Namun, Qiao Xiu dan yang lainnya sangat berpengalaman. Mereka menangani situasi dengan tenang. Raungan beruang itu tampaknya juga memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian, 6 hingga 7 beruang buas muncul dari segala arah. Aku segera memberi peringatan. Senior, perhatikan. Ada beberapa beruang buas lagi yang datang. Lan Ningxue melirik dengan sudut matanya. Bagus, semakin seru saja. Lebih dari 10 beruang buas datang sekaligus. Qiao Xiu dan yang lainnya juga menjadi lebih waspada. Masing-masing mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Seketika, cahaya dan percikan api menyala-nyala. Aku tetap berada di posisi aman, tidak terancam oleh beruang buas. Bersandar di sebuah bukit kecil. Di posisi ini, jika beruang buas ingin menyerangku, mereka harus melewati Yuli dan Lan Ningxue terlebih dahulu. Dalam tim, sebagai pendukung, hal terpenting adalah menjaga keselamatan diri sendiri. Hanya dengan melindungi diri sendiri, aku bisa membantu teman-temanku. Duan Lan di sisi lain terus mengangguk puas. Posisiku sangat aman, dan dari sorot matanya, jelas terlihat bahwa aku selalu mengamati gerakan beruang buas lawan. Tak kusangka, ini adalah pertama kalinya aku sebagai pengguna jiwa kontrak bekerja sama dengan tim. Namun, aku sudah menunjukkan bakat bertarung yang luar biasa. Duan Lan berpikir, hanya saja aku tidak tahu apa efek dari kemampuannya. Namun, dia tidak terlalu berharap pada kemampuan pendukungku. Bagaimanapun, aku baru saja membangkitkan jiwa kontrakku. Dan levelku baru 1, peningkatan dari buff pendukungku. Bagi Qiao Xiu dan pengguna jiwa kontrak level tinggi lainnya, hampir tidak terasa efeknya. Setelah itu, Duan Lan berkata, Si Qiu, coba gunakan kemampuan pendukungmu. Setelah memastikan posisiku aman, aku mulai mengumpulkan energi jiwa, melirik ke arah Lan Ningxue yang paling dekat denganku. Sambil mengangkat tangan kiriku, kemampuan pendukung tingkat 1, pemberian dewa kematian. Begitu aku selesai mengucapkannya, sebuah cahaya hitam jatuh ke tubuh Lan Ningxue dan sepenuhnya menyelimutinya. Untuk sesaat, Lan Ningxue tidak tahu apa yang terjadi. Saat dia sedang membidik seekor beruang buas dan bersiap menembak, dia tiba-tiba merasakan energi aneh mengalir ke tubuhnya. Semua atributnya meningkat 10%. Sistem dalam pikirannya segera memberinya notifikasi. Dampak efek sampingan diterima. Memasuki keadaan linglung selama 1 detik. Lan Ningxue tampak sedikit kehilangan kendali. Dengan tubuh yang bergetar, pergelangan tangannya yang memegang pistol ikut bergetar. Akibatnya, tembakannya meleset. Tembakan itu malah mengenai tanah di dekat kaki Xia Yao. Hal ini membuat Xia Yao terkejut. Lan Jie, kau menembak ke arah mana? Apa kau mau membunuh rekan tim sendiri? Lan Ningxue akhirnya sadar. Wajahnya sedikit memerah karena merasa bersalah. Maafkan aku, tadi aku terlalu. Saat itu, aku tiba-tiba mengingatkan. Senior, hati-hati. Lan Ningxue tertegun dan segera menoleh ke belakang. Dia melihat seekor beruang buas dari sisi kanan melompat ke arahnya. Lan Ningxue buru-buru menghindar ke samping. Dia berhasil menghindari serangan mematikan beruang buas itu. Namun, cakarnya yang tajam tetap melukai pahanya. Mata Duan Lan berbinar. Kelincahan Lan Ningxue dalam menghindari serangan beruang tadi jelas meningkat signifikan dibanding sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Secara logis, buff dari kemampuan pendukung pengguna jiwa level rendah seharusnya tidak memiliki efek yang signifikan. Apakah buff ini memberikan peningkatan dalam bentuk persentase? Saat memikirkan ini, Duan Lan tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Melihat paha Lan Ningxue terluka, aku segera mendekat dan bertanya, Senior, kamu baik-baik saja? Lan Ningxue menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Di pahanya ada 3 bekas cakar yang jelas. Untungnya, lukanya tidak terlalu dalam. Jika Lan Ningxue tidak sempat menghindar tadi, mungkin seluruh pahanya sudah tercabik. Aku segera menenangkan. Tidak apa-apa, Senior. Aku punya kemampuan penyembuhan. Aku akan menyembuhkanmu sekarang. Sambil berbicara, aku menggunakan kemampuan itu lagi. Pendukung level 1, berkah dewa kematian. Sebuah cahaya hitam turun dari langit sekali lagi, menyelubungi tubuh Lan Ningxue. Alis Lan Ningxue sedikit terangkat. Efek penyembuhan mulai perlahan memulihkan nyawanya. Namun, sebagai efek sampingan, dia masuk ke dalam keadaan linglung selama 1 detik.
Sistem di otaknya mengeluarkan suara pemberitahuan. Luka di pahanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Duan Lan semakin terkejut. Apakah kemampuan pendukung CQ tidak hanya berupa buff persentase? Ternyata kemampuan penyembuhannya juga merupakan pendukung S-Class. Senior, bagaimana perasaanmu? Lan Ningsue mengambil napas dan berkata, dengan suara yang sedikit bergetar. Cukup baik, aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Namun, Lan Ningsue terlihat tidak seperti cukup baik. Mengapa dia tampak begitu lemah? Senior Lan biasanya begitu dingin seperti gunung es. Namun, suaranya sekarang terdengar lembut dan manis. Lan Ningsue berusaha untuk fokus kembali. Dia mengangkat senjata dan mengumpulkan energi jiwa, mulai menembak ke arah beruang buas. Namun, setiap kali aku berbicara di dekatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terganggu. Hatinya berdebar kencang, seperti ada rusa kecil berlari di dalamnya. Melihat senior perlahan kembali normal, aku menghela napas lega dan berkata dari belakang, Senior, buff peningkatan ini bisa ditumpuk 3 kali. Aku akan memberimu 2 lapisan buff lagi sekarang. Lan Ningsue langsung tertegun. Belum sempat dia mengatakan apapun, aku sudah melepaskan anugerah dewa kematian lagi. Lan Ningsue menutup matanya, mencoba menahan tubuhnya yang gemetar. Namun, efek sampingan dari keadaan linglung tidak bisa diatasi hanya dengan menahan diri. Bahkan sebagai pengguna jiwa level 15, dia tidak bisa melawan reaksi alami tubuhnya. Setelah melepaskan skill untuk ketiga kalinya, aku menghela napas panjang. Tak kusangka, jadi pendukung ternyata juga melelahkan. Jelas sekali levelku masih terlalu rendah. Hanya 3 kali skill pendukung saja sudah membuatku kelelahan seperti ini. Aku menyeka keringat di dahiku. Senior, manaku masih cukup. Kita coba sekali lagi. Wajah Lan Ningsue langsung membeku. Apa? Lagi? Aku mengerahkan seluruh tenagaku. Cahaya hitam melesat lagi dari tanganku. Setelah 3 buff tumpang tindih selesai, aku terduduk lelah di tanah. Namun, saat buff ketiga tumpang tindih, efeknya tampaknya mulai sedikit berkurang. Aku membuka panel sistem untuk memeriksa jumlah manaku. Meski cukup lelah, aku masih belum sepenuhnya kehabisan mana. Sekarang aku kira-kira sudah memahami batas castingku. Dalam kondisi penuh mana, aku bisa melepaskan sekitar 6 kali skill pendukung level 1. Dengan 3 buff berlapis efek maksimal dariku, Lan Ningsue mulai mengeluarkan kekuatan penuh. Dengan cepat, 2 beruang di depan kami berhasil ditangani. Aku beristirahat sejenak, lalu berdiri dari tanah. Senior, sekarang aku sepertinya masih bisa menggunakan 2 kali skill buff pendukung. Aku akan membantu senior lainnya. Siapa sangka, begitu Lan Ningsue mendengar ini, dia tiba-tiba terdiam, kemudian dengan cepat berteleportasi ke arahku. Dia menarik lenganku. Tidak boleh, aku langsung terkejut. Senior, ada apa denganmu? Lan Ningsue menggigit bibirnya, memandangku dengan mata yang tampak penuh kasih sayang. Entah kenapa, saat ini dia hanya ingin mempertahankan junior kecil ini tetap di sisinya. Kamu mau membantu mereka? Apakah itu berarti kamu akan meninggalkanku begitu saja? Tatapan Lan Ningsue tampak sendu. Seolah-olah dia adalah seorang wanita kecil yang ditinggalkan oleh pria tak setia. Ku benar-benar kebingungan, tapi semua gus ini sudah mati. Di tempat kakak Kiao, mereka belum. Mereka bisa menangani sendiri, tapi kalau aku bantu Mo Cut Ticempai Seenhan Hon Sao? Tidak Duk, sekarang kamu adalah milikku. Aku tidak mau kamu pergi membantu para wanita jahat itu. Aku menelan air liur. Kakak, kamu kenapa sih? Kamu kelihatan ada yang tidak beres.